Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini diberi kemudahan, kelancaran, tanpa ada halangan suatu apapun. Baik, untuk ketua kelas silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Oke, baik, Bapak akan presensi ya. Iwan, Tono, Nando, Siva, Vina. Oke, berangkat semua ya. Sebelum Bapak awali materi pelajaran pada hari ini, Bapak terlebih dahulu akan menanyakan kepada kalian, apa sih pendidikan itu? Oke, silakan Nando berpendapat. Jadi menurut Nando, pendidikan itu proses untuk mendapatkan ilmu yang kelak nanti akan berguna di masa depan. Oke, pendapat Nando udah tepat, bagus. Di sini juga ada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pendidikan itu adalah proses untuk perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang untuk memanusiakan manusia atau mendewasakan manusia dengan melalui pelatihan, cara, ataupun pembelajaran seperti ini. Menurut filsuf juga disebutkan bahwa pendidikan adalah satu-satunya cara untuk membuka dunia. Pendidikan merupakan tiket untuk mencapai impianmu atau cita-citamu. Hari esok adalah milik orang-orang yang hari ini mereka persiapkan dirinya. Jadi semakin awal kamu melakukan pekerjaan, semakin awal pula kalian akan melihat hasilnya. Karena apa? Menunda-nunda suatu pekerjaan atau tugas PR itu juga akan menunda impianmu atau cita-citamu. Ya, dengan mimpi yang akan kamu gapai apabila kamu tidak melakukan melalui prosesnya, nikmati alurnya, maka kalian juga akan terseok-seok nanti. Jadi memang belajar itu terkadang membosankan, tapi tetap ingat bahwasanya ilmu adalah jalan untuk menuju impianmu atau cita-citamu. Jadi nikmati saja alurnya, ikuti prosesnya, dan tetap semangat. Oke, kita lanjut ke materi hari ini tentang teks editorial. Yang sebelumnya kalian kan udah mengerti apa itu teks editorial. Nah, sekarang kita akan belajar tentang struktur kebahasaan, struktur kaidah kebahasaan, dan langkah atau tahap-tahap untuk menyusun teks editorial. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang struktur teks editorial. Jadi struktur teks editorial itu sama halnya dengan teks eksposisi yang sudah kalian pelajari selama di kelas 11 kemarin. Dan ini kelas 12 ada pelajaran teks editorial hampir sama. Jadi di strukturnya teks editorial itu sama persis dengan struktur milik teks eksposisi, yakni ada 3. Yang pertama ada tesis atau pengenalan isu, yang kedua ada argumentasi, dan yang ketiga ada penegasan ulang atau. Baik, kita akan ke struktur teks editorial yang pertama. Yang pertama adalah tesis ya. Nah, di bagian tesis ini dijelaskan bahwa
fungsi dari teks editorial ini untuk mengenalkan isu-isu permasalahan yang nantinya akan dibahas pada bagian argumentasi. Nah, jadi tesis ini berisi persoalan yang umumnya itu berada di paragraf pertama. Terus yang kedua adalah argumentasi. Nah, argumentasi di sini merupakan alasan atau bukti yang memperkuat adanya tesis yang berada di awal paragraf, di paragraf pertama. Ya, memang kalau argumentasi itu berupa penolakan dari pendapat atau pendapat seseorang. Nah, namun pada argumen ini juga terselip data-data faktual atau data hasil penelitian, pendapat para ahli ataupun fakta-fakta yang sumbernya bisa dipercaya. Nah, terus yang bagian ketiga adalah simpulan atau penegasan ulang. Nah, di penegasan ulang ini berisi tentang simpulan, saran, atau rekomendasi dari redaksi yang di dalamnya terselip harapan dari redaksi untuk ada, misal di suatu persoalan itu akan ada semacam solusi untuk mengatasi persoalan tersebut. Nah, untuk contoh, kalian buka buku paket halaman 87 tentang kado baru tahun 2014 dari Pertamina. Nah, di sini perhatikan ya, judulnya kado tahun baru 2014 dari Pertamina. Nah, di bagian pertama ini, paragraf pertama ini merupakan bagian tesis ataupun analisis yang bisa saya baca. Pertamina mengirimkan kado tahun baru 2014 yang pahit kepada masyarakat, menaikkan harga LPG tabung 12 kg lebih dari 50%. Akibatnya sampai di tingkat konsumen harganya menjadi 125.000 sampai 130.000, bahkan ada yang mencapai 150 sampai 200.000. Nah, ini merupakan paragraf pertama. Jadi pengenalan isunya itu tentang kenaikan harga gas LPG yang 12 kg dari Pertamina. Nah, terus yang kedua itu paragraf kedua, 3, dan 4 ini merupakan dari argumentasi yang terdapat pada kado dari Pertamina ini ya. Terus yang terakhir ini berupa penegasan ulang atau simpulan. Nah, disimpulkan bahwa keuntungan besar itulah yang seharusnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Caranya dengan mengambil atau menyisihkan sekian persen keuntungan untuk mensubsidi kebutuhan bahan bakar kalangan masyarakat menengah ke bawah. Nah, ini merupakan bagian simpulan. Yang tadi juga sudah dijelaskan bahwa bagian simpulan ini merupakan saran atau rekomendasi dari redaksi yang di dalamnya terselip dari persoalan itu solusi atau harapan ya. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak kita lanjut ke kebahasaan dari teks editorial. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yakni tentang kaidah kebahasaan pada teks editorial. Yang pertama itu ada penggunaan kalimat retoris. Nah, kalimat retoris itu merupakan kalimat yang ditujukan untuk tidak secara langsung ditemukan jawabannya.
Nah, tujuannya itu agar para pembaca bisa memikirkan persoalan yang terdapat pada teks editorial tersebut, paling tidak bisa mengalihkan isu terhadap apa yang sedang dibahas. Terus yang kedua itu menggunakan kata-kata populer. Nah, di sini kata-kata populer itu ditunjukkan agar para pembaca tetap rileks ketika membaca teks editorial tersebut, yang di dalamnya itu terdapat banyak tanggapan-tanggapan yang sifatnya sangat kritis. Yang lanjut, yang ketiga ada penggunaan kata ganti yang merujuk pada penggunaan waktu, tempat, dan peristiwa. Yang terakhir, yang keempat adalah menggunakan konjungsi kausalitas, yang diantaranya itu contohnya itu sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan lain sebagainya. Baik, itu tadi kaidah dan kebahasaan yang telah saya jelaskan. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak, sekarang kalian buatlah kelompok, yang masing-masing kelompok terdiri dari 5 sampai 6 anak. Lalu carilah dari media massa, online bisa. Lalu analisislah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks editorial tersebut. Nah, tulis pada kertas, lalu kumpulkan paling lambat besok pagi. Jadi ini untuk tugas kelompok. Lalu yang selanjutnya itu tahap-tahapan untuk menulis teks editorial. Di antaranya yang pertama adalah bacalah 2 sampai 3 teks editorial dari sumber media massa yang berbeda. Yang kedua adalah isu-isu utamanya dan rumuskan menjadi pernyataan umum. Yang ketiga, telusuri data-data pendukung atas pernyataan umum yang sudah kamu buat. Nah, misalnya itu dari buku, majalah, artikel maupun jurnal. Terus yang keempat, buatlah perincian data tersebut dan analisis menjadi sebuah argumen. Jadi ini sudah membuat ke argumen ya, atau pendapat. Lalu yang kelima adalah argumen yang kamu buat secara terperinci ditafsirkan menjadi sebuah pendapat, baik berupa kritik, penilaian, maupun harapan. Nah, yang terakhir, yang keenam adalah buatlah saran atau rekomendasi. Jadi ini udah masuk ke bagian penegasan ulang atau kesimpulan untuk memberikan solusi atas isu-isu yang berkembang. Nah, yang terakhir, yang 7, kemaslah hasilnya dalam satu tulisan teks editorial dengan panjang tulisan 8 sampai 10 paragraf, dan dengan masing-masing paragraf itu 2 sampai 3 kalimat. Oke, belum kita akhiri pertemuan pada hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak, hari ini kan kita sudah belajar tentang struktur, kaidah kebahasaan, dan tahap-tahapan dalam membuat teks editorial. Nah, tugas individu kalian nanti kalian merancang sebuah teks editorial yang sesuai dengan apa yang saya bicarakan tadi. Tahap-tahapannya mulai dari yang tahap pengumpulan isu, terus argumen, terus kesimpulan atau penegasan ulang. Nah, tentunya kalian juga harus bisa kaidah-kaidah kebahasaannya harus bisa harus tertera jelas di situ. Baik, sekian. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.